Bapa di surga, Bapa kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Gembala kami yang agung. Kami bersyukur, berterima kasih buat pertolongan limpah rahmat anugerah Tuhan. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati hamba-Mu yang menaburkan, berkati kami yang mendengar, sehingga kami sama-sama dikuatkan dan diteguhkan, dan hidup kami kembali berpusat kepada Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Kita akan membuka bagian firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-9, ayat yang ke-8 sampai ke-11. Saya sudah catat. Ya. Mazmur pasal yang ke-9, ayat yang ke-8 sampai ke-11. Kita saling ganti bergantian. Demikian firman Tuhan. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Kita semua. Demikian Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang terinjak, menetapkan perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal nama-Mu percaya kepadamu, sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Bermasuklah bagi Tuhan dan bersemayam di Sion. Dekatkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita mendengar, memelihara dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Mudah-mudahan bisa sebelum slide biasa. Ya, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Henry Pardede. Saya tinggal di Rusunawa Albo, Cakung, dan saya berjemaat di GKI Kayu Putih. Saya dari alumni Universitas Sumatera Utara dan menyelesaikan program MTA di Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia. Ya, saya dikaruniai dua anak, satu namanya Stefan, satu namanya Stevi Novianti. Stefan diberikan kepada kami anugerah begitu luar biasa. Dia memiliki sindrom dan dari umur 2 tahun sampai hari ini makannya masih menggunakan selang sampai ke lambung. Dan 2021 istri saya dipanggil Tuhan karena menderita kelainan darah. Ya, itu mungkin bisa saya sampaikan. Kita lanjut ke bagian teks firman Tuhan. Bapak Ibu, tentunya kita mendengar ya, tahun ini bahwa Menteri mengatakan, Menteri Ekonomi, resesi tahun 2023. Ya, kita lihat JDID yang kalau saya tidak salah 2015 sudah berdiri, dia pengurangan, dan Maret ini kalau tidak salah akan tutup. Lazada melakukan pengurangan besar-besaran. Ya, saya yang dulunya bekerja di telekomunikasi, salah satu vendor telekomunikasi Eropa, kemarin melakukan pengurangan 1.400 seluruh dunia. Ya. Kita bertanya, Tuhan itu di mana ya? Kita lihat sekarang pandemi setelah diputuskan, orang bersukaria, bersenang, ya, bisnis, usaha mulai bergerak, tapi tidak sedikit yang kolab. Tidak sedikit kalau kita lihat gereja juga yang tutup. Kenapa? Jemaatnya sudah tidak ada. Ekonomi sulit. Ya. Bapak Ibu, yang mau kita lihat dari bagian firman Tuhan adalah, ya, next. Terus kita melihat ayat ini adalah sebenarnya dari mulai pasal 9 sampai 20, pasal 9 ayat 1 sampai 21. Ini menceritakan kemenangan Daud atas Goliat. Ya. Big picture-nya sebenarnya Daud bersukacita karena bagaimana Allah menyertai Daud mengalahkan semua musuh-musuhnya. Ini poinnya yang paling penting. Ya. Jadi konteks mulai pasal 9 ayat 1 sampai 21 menceritakan kemenangan Daud atas Goliat. Bapak Ibu, ketapel yang dipakai, si lembing yang dipakai Daud
tidak akan ada apa-apanya kalau tidak bersama Yesus. Amin. Ya. Ketika Musa membelah laut Teberau, tongkat itu biasa, tongkat kayu kok, nggak ada apa-apanya. Coba, ya ada tongkat kita pukulkan misalnya Danau Toba ya, terbelah nggak? Nggak terbelah, tapi ada Tuhan di situ. Bukan di dalam tongkat itu, tapi Tuhan menyertai sehingga laut Teberau itu terbelah. Semua tentara Mesir masuk. Bapak Ibu, begitu juga dengan ini. Ini menceritakan bahwa kemenangan Daud atas Goliat begitu luar biasa. Tapi big picture-nya adalah bagaimana Allah menang atas semua musuhnya. Ya, dari ayat 1 sampai 2. Ya, next. Ya, kita bersyukur. Ya, ayat 1 sampai 2 itu menceritakan bahwa bagaimana kita bersyukur dan bersuka cita akan penyertaannya. Berupa ayat yang ketiga sampai keempat, kemenangan orang benar dan Tuhan Yesus menjadi hakim yang adil bagi orang-orang fasik. Dikatakan, aku mau bersuka cita, bersukaria karena engkau bermazmur bagi namamu yang maha tinggi, sebab musuhku hidup tersandung jatuh dan binasa di hadapanmu. Bagian ayat ke-5 sampai ke-6 ingin ditunjukkan kepada kita bahwa kekuatan dan kuasanya yang tidak tertandingi atas apapun. Bapak Ibu, ketika Tuhan memberikan Stefan kepada kami, saya sudah melayani dari muda. Ini guru Injil Pak Pereni sudah saya kenal dari siswa Sumatera Utara. Mau bilang ketika diberikan, iman saya goncang. Makanya benarlah dikatakan, berbahagialah kamu yang jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Dengan pencobaan itu menunjukkan siapa dirimu di hadapan Tuhan. Benar nggak doamu? Benar nggak pujianmu? Sesuai nggak hidupmu di hadapan Tuhan? Ternyata ketika anak diberikan itu kepada kami, wow. Ketika umur 2 bulan dia hamil. Pada saat itu gereja Reform baru dibangun. Saya dengan istri, saya tumpang tangan di atas perahu dan mengatakan, Tuhan kalau ini kau izinkan hadir, saya akan sekolahkan ke sekolah teologi yang terbaik, supaya nanti dia menjawab tentang engkau di muka bumi ini. Ternyata dikasih nggak sesuai dengan permintaan. Bapak Ibu, umur 3 bulan dokter vonis harus digugurkan. Lalu saya katakan, anak itu sudah jadi, tidak hak kita membunuh dia, biarkan dia lahir, biar dengan cara Tuhan. Bapak Ibu, saya mau beritahu, enggak mudah ikut Tuhan. Kekuatan dan kuasanya enggak tertandingi. Memang iya, tapi kau harus buktikan di dalam setiap pergumulan hidupmu bahwa Tuhan selalu hadir. Amin. Nah, baru ayat 7 sampai 8 ini menceritakan bagaimana Kristus bertahta sampai selama-lamanya. Ada orang enggak percaya Tuhan loh. Ya. Saya ketemu tempat pesta, biasa pesta orang Batak. Itu ada anggota DPR, mantan anggota DPR. Ceritanya nggak tentang Tuhan, dia menjadi ateis, nggak percaya Tuhan. Dia coba membayangkan Tuhan itu seperti pikirannya, pemahamannya. Ternyata nggak bisa. Kita ini terbatas kok. Bagaimana yang terbatas memahami yang tidak terbatas? Nggak mungkin. Hanya bisa dijawab melalui iman. Ya, kita lanjutkan ayat 9 sampai 10. Ini bagian yang sangat penting dari nats kita hari ini. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang terinjak-injak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Kristus tidak pernah mengecewakan umatnya. Amin. Ini poin paling penting. Ketika bisnismu hancur, engkau tetap bilang, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau tetap cinta Yesus, tetap cinta Yesus. Ketika bisnismu hancur, kita keluargamu berantakan, engkau tetap berkata dalam doamu, aku tetap cinta Yesus. Gampang gak? Mudah gak? Mudah. Makanya berbahagialah masuk dalam berbagai-bagai pencobaan, supaya kau tahu imanmu itu benar gak di hadapan Tuhan. Ya, engkau ibadah gemetar-gemetar, engkau menangis di ibadah, gak jaminan kau sudah cinta Yesus. Kau harus dibuktikan melalui ujian iman. Benar gak engkau mencintai dia? Benar gak saat teduhmu sama dia?
ketika istri saya dipanggil 2021, saya ceritakan Pak Yandi, saya sudah bertekad tidak akan melayani Tuhan lagi. Saudara, sudah khotbah, sudah sekolah teologi ya, MTH lagi, mau mundur. Karena apa? Begitu berat beban itu harus datang, harus dihadapi, dan tetap mengatakan, "Ku mau cinta Yesus selamanya." Gak mudah Bapak Ibu. Ya, Kristus itu tidak pernah mengecewakan. Seperti itulah dikatakan Paulus, dalam kelemahan mula nyata kuasanya. Ya. Sudah melayani dari muda, sudah sekolah teologi, ketika datang menghadapi itu nggak mudah. Ya. Kita lanjutkan, apa yang bisa merubah manusia? Ya. Apa yang bisa merubah manusia itu? Saya lanjut aja. Ya. What can change it? 3TA. Yuk kita baca 1 2 3. Yang tadi? Harta, tahta dan wanita. Tidak sedikit anak-anak Tuhan jatuh dalam dosa. Tidak sedikit pendeta jatuh dalam hal ini. Ya. Ini yang bisa merubah orang gak berpusat kepada Kristus. Godaannya banyak. Saya mau beritahu, saya bekerja di proyek telekomunikasi. Mulai saya menikah awal, tempat tidur saya tidak pernah saya kotori dengan hal-hal perzinahan. Walaupun godaannya ada. Kenapa? Tuhan bisa, manusia bisa kau tipu. Tuhan tak bisa kau tipu. Amin? Ya. Anda lihat kisah perjanjian lama, semua yang jatuh dalam perzinahannya tidak akan diizinkan menghadapi perkara-perkara besar. Lihat Daud, ketika dia jatuh dalam perzinahan, hidupnya dilindungi Tuhan, tetapi dia tidak diizinkan melihat perkara-perkara besar, rancangan Tuhan yang besar dalam hidupnya. Lihat Salomo, selesai. Jadi hati-hati nih bapak-bapak, ya, yang bekerja, yang bisnis, ini realita loh. Harta, tahta, dan wanita. Ini yang bisa merubah hidup kita. Ini yang bisa merubah fokus kita. Kita mengatakan, aku mencintai Yesus, aku mengasihi Dia, tetapi hidup kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, kita lanjutkan. Kenapa itu terjadi? Ya, kita baca bersama-sama ya. 1 Timotius 6 ayat 10. Dua-dua ayat. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saya buka terjemahan lain. Ya, dalam Net Bible dikatakan karena cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan, beberapa orang dalam meraihnya telah menyimpang dari iman dan menikam dirinya sendiri dengan banyak kesakitan. Ya. Next. Lanjut sampai ini. Ya. Ada orang berkata bahwa uang itu bukan segalanya kok. Ya. Tetapi realita mengatakan segalanya butuh uang. Ada orang berkata uang nggak dibawa mati kok. Tetapi tidak sedikit orang terasa mati bila tidak memiliki uang. Benar ya Pak Per ya, apalagi hamba Tuhan ya. Apalagi hamba Tuhan yang benar, yang jujur. Ya, saya dari penghasilan saya, ya, saya cerita dengan Pak Per ya. Saya pergi ke pemulung di Warakas dengan di Monas. Saya kasih makan mereka dan saya beritakan Injil sama mereka. Saya tidak dibiayai oleh siapapun. Dari penghasilan saya, dari gaji saya sisakan untuk pekerjaan. Ya, karena Tuhan berkata, di manakah engkau Tuhan berada? Di mereka. Kita sering lupa bahwa satu pesan dari almarhum istri saya, dibilang apa? Dari penghasilanmu ada orang yang di titik Tuhan yang harus kau tolong dan harus kau bantu. Kamu ingat itu. Dan itu yang saya kerjakan sampai hari ini. Ada yang mengatakan bahwa uang bukan segala-galanya. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa banyak masalah yang harus diselesaikan dengan uang. Ibu-ibu yang punya anak-anak udah mau sekolah bingung Bu ya? Aduh masuk SMP di sekolah trennya tiap tahun naik.
Ini gimana uang sekolahnya, uang pembangunannya? Ya. Positioningnya apa yang saya mau kasih tahu kepada kita? Hati-hati dalam positioning. Uang itu bisa menjadi hamba yang baik, tetapi uang atau harta bisa menjadi tuan yang jahat bagi pemiliknya. Tetapi yang poin paling penting, Kristus menjadi tuan dalam semua eksistensi hidup kita. Saya mau beritahu, saya ngobrol, saya dulu dari gereja mainstream, ya, sinode terbesar di dunia, AKBP. Saya ngobrol-ngobrol dengan abang PA saya, yang juga yang dikenal, Pendeta Pintur Utasoy, sekarang di Batam. Saya bilang begini, Bang, banyaknya konflik gereja, jangan-jangan pendeta nggak khotbah lagi tentang dosa di atas mimbar, karena cari aman. Ya, tidak sedikit pendeta khotbah, dia lihat, wah ini penyumbang dana, ini nyumbang saya, ini gaji saya, nggak perlu saya singgung dosa, nanti nggak dikasih persembahan sama saya. Satu. Yang kedua saya bilang, gereja di atas pendeta di atas mimbar tidak menegur lagi, ya, dosa. Saya mau beritahu, berikan kepada Tuhan yang baik. Saya katakan jabatan saya bukan hasil korupsi, bukan hasil menipu, bukan hasil menyalahgunakan kewenangan, bukan hasil menginjak-injak hak orang lain dan keadilan orang lain. Semua harus diperoleh dengan kejujuran. Makanya dikatakan uang dan harta menjadi berkat buat keluarga dan sesama. Saya mau kasih cerita, saya tahun lalu bekerja di Sumatera Utara, project. Saya dikasih, anak buah saya dikasih transport mobil. Lalu pimpinan saya, regional manajer saya pada saat itu bilang, saya punya budget mobil, ya, punya budget mobil. Silakan budgetnya, silakan atur uang rental mobilnya berapa. Ya, saya hitung-hitung satu mobil dari saya punya 4 supervisor, saya dapat 500.000, berarti 2 juta satu bulan. Ya, lalu saya katakan saya tidak mau, silakan dari kantor pusat transfer langsung. 50.000 saya nggak mau ambil dari situ. Saya ribut berantem. Tadi saya nggak mau. Terakhir apa? Berapa bulan kemudian beliau ketahuan dan bulan kemarin diberhentikan dari pekerjaan. Saya mau beritahu, tidak gampang untuk jujur. Ya Pak Pere, kalau saya kantong 2 juta, Pak Pere pun nggak tahu. Ya, kalau kita khotbah ya, melayani, wow, angkat tangan, haleluya, nyanyi, ya kan? Saya khotbah, ternyata saya bohong di depan Tuhan. Nggak saya terima. Bayangkan 2 juta, saya 6 bulan di sana, 12 juta, ngapa-ngapain loh? Antong udah bawa pulang. Ya, kita belajar sama Tuhan bagaimana Kristus menjadi Tuhan dan eksistensi seluruh hidup kita. Sehingga harta itu penting, uang itu penting, tetapi there is not our focus. Makin engkau punya jabatan tinggi, makin engkau diizinkan Tuhan memiliki harta jasmani, semakin banyak engkau harus membagikan berkat kepada orang yang susah dan membutuhkan. Ini sahabat saya tahu, saya bawa dia ke tempat pemuluh Jakarta. Saya nggak disponsori siapapun, dari gaji saya sudah komitmen, saya akan kasih ke mereka. Nggak gampang untuk setia di hadapan Tuhan. Saya punya anak yang harus saya besarkan dengan biaya yang tidak sedikit, pasang selang sampai ke Lampung, sampai hari ini. Tapi Tuhan itu luar biasa memelihara. Amin Bapak Ibu. Karena itu marilah kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Sudah berapa lama Pak Brian di GSRI kita? Udah ada 100 tahun. Udah ada ya? Belum ya? 50 tahun ada Pak ya? Belum ya? Nah 30-an. Coba bayangkan hidup kita GSRI di Indonesia yang sudah 30 tahun. Ya. Apa yang terjadi? Saya waktu khotbah di HKI di Medan, saya bilang 150 tahun kekristenan di tanah Batak yang terjadi, banyak orang Batak nggak jadi berkat buat orang lain semua. Banyak rentenir itu khotbah saya. Ya, orang Batak suka kali rentenir, pada itu dosa luar biasa. Jangan main-main. Taruhannya mati kalau di PR. Terus saya khotbah. Saya bilang sama penatuannya, nggak apa-apa, ini sekali terakhir saya khotbah di sini. Ya, ini kita harus benar-benar bahwa hidup ini harus setia di depan, walaupun nggak mudah menjalaninya. Kita menangis, air mata bercucuran, nggak mudah. Supaya apa yang kita khotbah, apa yang kita nyanyikan setiap hari Minggu itu bermakna. Ya.
mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Nyanyi-nyanyi kita keluar dari gereja, Tuhan yang gemetar lihat kita. Ya, kita berbisnis, kita menginjak hak orang lain, kita menipu orang lain, kita jahat kepada orang lain. Ya. Kita bekerja, kita walaupun tidak sempurna Bapak Ibu, walaupun tidak sempurna, tapi tetap harus berusaha. Karena apa? Itulah perbedaan Kristen dengan agama lain. Coba Anda lihat dulu orang Kristen, saya masih ingat, ya Pak Guru Injil, ada tulisan Yesus di langit, ya kan? Ternyata mereka ada lafaz Allah katanya di langit. Ikut juga mereka. Mereka kita bisa menyembuhkan. Mereka juga bisa. Udah tren, coba Anda lihat sekarang. Apa yang kita lakukan mereka bisa kerjakan. Tapi apa bedanya Kristen sama yang lain? Kita punya kasih dan jadi berkat buat orang lain. Itu buat kita berbeda. Ya. Saya punya kawan, dia mengeluh suaminya selingkuh. Lalu saya katakan, wajar Pak, Bapak bukan Kristen. Kalau agama lain sampai 10 pun buka cabang nggak apa-apa. Kalau Kristen nggak bisa. Jadi itu yang membuat nilai kita berbeda dengan orang lain. Tapi coba lihat kita sekarang, tren 2000. Dulu saya masih ingat tabu sekali cerai. Tapi sekarang sudah hal yang biasa, lumrah. Ya Pak Periandi ya, lumrah. Cerai itu biasa. Sudah biasa suami yang pukul istrinya seperti tinju. Ya. Terus datang melayani Tuhan, nyanyi-nyanyi di sini. Mulutku penuh dengan puji, sampai rumah istrinya dipukul, tampar, maki-maki lagi malah. Ya, saudara, kita harus benar-benar hidup dan setia di depan, walaupun tidak mudah. Uang dan harta perlu, tetapi itu bukan tujuan orang Kristen. Ketika engkau diizinkan Tuhan memiliki kekuasaan, izinkan memiliki harta, itu harus jadi berkat buat orang lain. Amin. Ini poin paling penting. Kalau engkau lakukan bisnis yang baik, walaupun nggak mudah, jujur di Indonesia bisnis jujur aja lah, banyak permainan, banyak kebohongan kok. Ya, saya punya kartu kredit aja, utang aja nggak bayar, saya bergumulnya nggak enak. Saya bilang sama dia, bodoh, kayak mau melayani itu langsung dilunasi, karena kau melayani, utang kau ada, kau bayar. Kan penipu kita. Tuhan bisa kita bohongi, orang bisa kita, Tuhan nggak bisa. Ya, punya kartu kredit blacklist semua, ya Bapak ya. Ternyata utang belum dibayar. Kita enak-enak melayani. Gimana perasaan kita? Itu sense kita harus kita punya bahwa Kristus itu harus menjadi Tuhan dalam eksistensi semua itu. Harus dibuktikan. Walaupun tidak mudah. Sekali lagi, saya mau buka sebuah video klip singkat. Belum kita akhir.
ที่มันมีประโยชน์เลยนะและเลิกเล่นในเคไว้โทรศัพท์แล้วนี่ไม่รู้วุ่นวายอะไรกับมันนักหนาไอ้โทรศัพท์คุณ Hai Nitya.ทำทุกอย่างเหมือนเดิมเก็บค่าเช่าเท่าเดิมชาบใจเกินมาดิอยากจะขายต่อไหมไม่อยู่ต่อในขนาดเนี้ยเปิดกี่ครั้งแล้วงงแต่ท่านเนี่ยรักษาความเป็นธรรมเหมือนเดิมเลยเอาไปทางนี้เลยเดินมาดูแลพวกเขาเหมือนเดิมเอาทางนี้พูดเลยพวกเขาเหมือนเดิมที่เหมาเองทำงานด้วยกันว่าไงเราขายไม่ดีเลยเหรอไปขายตลาดใช่ไหมยังมีแผงว่างอยู่นะไปไหมล่ะช่วยเขามีที่ทำกินเหมือนเดิมทำทุกอย่างเหมือนเดิม Ya. Terus klip yang singkat Anda kita bisa lihat ketika mempunyai kekuasaan yang lebih, manusia itu berpotensi menindas orang. Si ibu tadi luar biasa. Mungkin itu ada di tengah-tengah kita, bahkan mungkin ada di sahabat-sahabat kita. Tapi itu realita dunia. Ketika memiliki kekuasaan yang lebih, dia menginjak-injak orang lain. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, jangan pernah katakan ketika engkau memperoleh penghasilanmu dengan cara-cara yang tidak baik, jangan pernah katakan puji Tuhan, berkat dari Allah. Ya, jangan pernah kita katakan. Sangat mengerikan. Itu pembicaraan saya tadi. Jadi ketika kita memberi kepada hambanya, ke gereja Tuhan, ke pelayanan Tuhan, kasih dari penghasilanmu yang benar. Amin. Ini paling penting. Ya. Jangan pernah ketika engkau memperoleh dengan cara yang baik, dengan cara menipu, korupsi, menginjak hak orang lain dan keadilan orang lain, engkau berkata, terima kasih Tuhan, berkat dari Tuhan. Enggak, itu berkat bukan dari Tuhan. Tuhan tidak pernah mengizinkan dengan cara-cara demikian. Walaupun kesempatan itu Tuhan izinkan, kita ada peroleh. Kita harus ingat itu. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, harus dipakai dalam konteks firman Tuhan, bukan menghalalkan segala cara. Kiranya Tuhan memberkati jemaat GSRI Pasar Minggu. Kita berdoa. Bapak di surga, kami bersyukur berterima kasih buat firman-Mu yang Engkau memberkati kami sehingga kami setiap hari hidup benar di hadapan Tuhan. Belajar mengasihi, mencintai dan membuktikan bahwa Engkau adalah Tuhan di atas segala. Berkati jemaat Tuhan, berkati kita yang berkati hamba-Mu Pak Faryandi dan sebagai guru Injil di sini, berkati keluarganya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Serahkan ke Yesus.